I'm about to go to sleep, but before I go to sleep, I decided to make a content for you guys, for you girls. Okay, so let's talk about manifestation. Oke, kalau kalian ini pernah mengikuti aku di sosial media aku dari sekitar 3 tahun yang lalu, kalian tahu betapa hidupku ups and down banget ya. Jadi aku mengalami, kalau dibilang aku tuh kesempitan ya di 3 tahun yang lalu. Aku melalui proses divorce ya, aku meninggalkan rumah, aku sampai menjual harta bendaku untuk kembali menjalani hidup dengan normal karena aku nggak punya tempat tinggal. Aku sempat juga nggak punya kendaraan, aku naik kendaraan umum, dan sampai sekarang aku bisa bounce back seperti ini. Aku nggak bilang aku tuh kayak orang yang paling kaya di dunia, enggak ya, tapi I'm really proud of myself that I've been doing so great and I bounce back really hard kalau dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu when I first get divorced. Oke. Nah, saat dalam proses aku berusaha get back tadi, to be honest, I do some sort of manifestation things. Oke. Memang aku melakukan menulis gitu ya, tapi itu nggak lama sih, nggak lama, dan aku nggak melakukannya secara konsisten. Tapi aku mempercayai something in my mind. Oke, aku percaya bahwa apa yang aku alami 3 tahun yang lalu itu semuanya adalah hal yang sangat sementara. Ini prosesnya, aku nikmati, dan aku percaya dalam waktu dekat aku akan bisa kembali lagi, bounce back. Oke, so 3 tahun yang lalu I leave my house. Oke, my house with my ex husband. Aku meninggalkan ya. Aku waktu itu memang punya kendaraan, tapi aku tidak punya tempat tinggal. Oke. Nah, terus apa yang aku lakukan? Aku menjual kendaraan itu untuk menyewa tempat tinggal. Dalam proses menyewa tempat tinggal, aku berpindah-pindah di beberapa tempat karena aku menyesuaikan budget. Bahkan aku sempat ngekos juga ya. Dan sampai pada akhirnya aku menemukan sebuah apartemen ya yang bisa untuk aku dan anakku hidup ya, dan juga cukup lah ya, cukup nyaman untuk kita, dan aksesnya juga mudah karena pada saat itu aku harus memutuskan untuk menjual kendaraanku ya, untuk memperbaiki keadaan finansialku. Dan waktu itu aku sempat tidak punya kendaraan sama sekali, sehingga aku harus naik kendaraan umum dalam proses bekerja, dalam proses approach klien, dan dalam melakukan aktivitas yang lainnya. Oke, jadi aku memilih yang dekat dengan stasiun waktu itu. Aku sempat naik KRL juga. Oke, nah dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, hampir 2 tahun, aku bisa kembali membeli kendaraan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena aku percaya bahwa aku akan bisa bounce back harder ya. Ibaratnya nih, aku saat aku dibanting ke bawah, aku akan bisa bounce back atau mental lebih tinggi. Aku sangat mempercayai itu, dan itu yang membuat aku makin kreatif ya. Sebelum aku seperti ini bekerja di dunia IT, terus punya beberapa produk digital yang aku jual dan lain sebagainya, aku dulunya adalah penjual produk untuk ibu menyusui. Oke, kalau kalian pernah dengar, namanya adalah Instaboost Life. Waktu itu aku menjual produk itu dengan menggunakan digital marketing yang secara push ya, atau mendorong ya, jadi bukan pull ya, very masculine ya, dengan menggunakan iklan sehingga aku boncos dan lain sebagainya. Dan I switch my product, I switch my market ya. Itu sebenarnya secara natural aja. Aku pun have no idea bahwa akhirnya saat aku membuat konten tenang-tenangan, wanita tenang, wanita VIP mindset, aku membuat ebook dan lain sebagainya, ternyata di situ ada marketnya ya. Bahkan aku membuka untuk konsultasi secara pribadi, secara online dan offline, itu ternyata ada marketnya. Dan itu berasal dari mana? Dari intuisi, karena aku percaya bahwa alam semesta itu akan mendorongku ya, akan mempertemukan aku dengan hal-hal yang memang untukku.
Aku sangat percaya itu ya, dan itu benar-benar terjadi kepadaku ya. Like tiba-tiba aku dikasih ide untuk melakukan hal-hal tersebut. Tiba-tiba aku dikasih ide untuk secara konsisten membuat konten. Tiba-tiba aku dikasih ide untuk secara konsisten memberi edukasi, menolong orang. Dan tiba-tiba aku ada demand untuk konsultasi, baik secara offline maupun online. Kemudian tiba-tiba aku diberi capability, diberi waktu untuk menulis ebook. Oke, dan itu berjalan mengalir. Karena apa? Karena aku pasrah, surrender. Aku bilang ke Tuhan, ke Allah, since aku muslim ya, aku bilang seperti ini, ya Allah, aku percaya aku, hambamu yang imut ini, pasti engkau tolong, karena engkau tidak akan membiarkan aku terlunta-lunta. Aku percaya bahwa dirimu adalah maha pelindung, maha perkasa, maha kuat, maha memberi. Aku selalu mengucapkan sifat-sifat maskulin Allah supaya aku merasa feminin. Oke, walaupun dalam kenyataannya aku pun harus bekerja keras. Ya, aku selalu bilang aku bekerja lembut. Kenapa? Karena ketika aku sudah mulai keras pada diriku sendiri, aku get back to track. Be soft to yourself, be soft towards yourself. Nah, sehingga ketika aku menjalani proses tadi, ketika aku diberi intuisi, aku mengikuti, diberi petunjuk, aku mengikuti, aku menerima apapun yang terjadi, akhirnya aku bertemu dengan destiny aku bertemu dengan misi jiwa aku, yaitu untuk apa? Untuk membuat video edukasi, untuk membuat tulisan yang mengedukasi, untuk membuat wanita-wanita di luar sana yang kebingungan at least bisa sedikit punya enlightenment. Karena aku tahu saat aku kebingungan, aku sangat bingung sekali, aku harus minta tolong ke siapa, aku harus belajar ke siapa ya, sehingga aku membuatlah konten yang seperti itu. Nah, kalau seumpama kalian yang lihat video ini punya waktu lebih, kalian boleh mampir ke sosial media aku yang lain ya, seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya ya. Kalian boleh scrolling, boleh kepo-kepoin sebenarnya apa sih yang terjadi, siapa sih aku sebenarnya. Walaupun kisah hidupku ini hanyalah contoh kecil dari kisah-kisah lain yang besar, tapi aku harap dengan adanya aku muncul ke permukaan ya, muncul ke publik seperti ini ya, dengan transparan, dengan niatku untuk menolong wanita-wanita untuk menjadi berdaya, untuk bisa pergi dari lingkungan yang alay atau yang buruk, aku harap intensi aku yang baik ini akan disambut juga oleh halayak dan bisa membantu wanita-wanita di luar sana. So, semoga video ini, video pertama kayaknya nih yang panjang ya di YouTube aku dan bersifat landscape seperti ini ya, alias nggak dari TikTok, nggak dari Instagram, aku pindahin gitu aja. Aku harap video ini bisa menjadi pembuka yang baik ya, untuk kita belajar bersama-sama. Karena aku tahu kalau kalian sudah mulai buka YouTube seperti ini, artinya kalian ingin benar-benar belajar. Nah, kita recap deh dari video yang tanpa skrip dan tanpa guidance ini ya. Bahwa yang pertama, selama kalian memanifestasi dan percaya bahwa itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Yang kedua, jalani proses dengan pasrah, surrender, dan ikuti intuisi, dan akan menelurkan hal yang baik dalam hidup kalian. So, just trust the process. Jangan pernah menyalahkan diri kalian atas keputusan-keputusan kalian di masa lalu. Maafkan dan juga move on. Aku yakin hidup kita akan jauh lebih baik dari yang kemarin, karena kita adalah wanita yang humble, wanita yang tenang, dan cukup rendah hati untuk mau belajar dari kesalahan kita di masa lalu dan belajar dari orang lain. Kosongkan gelasmu, mari kita belajar bersama-sama menjadi wanita yang lebih tenang dan VIP mindset. Thank you.